Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Willy dan jumpa lagi di video Piknik Yuk. Hari ini gue lagi menuju ke Indofest 2024 yang seperti biasa tiap tahunnya diadakan di JCC Jakarta. Dan tahun ini Indofest 2024 mulai dibuka tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli 2024 tentunya. Dan bagi yang belum tahu, Indofest adalah pameran terbesar dan terlengkap untuk kebutuhan kegiatan outdoor kalian. Jadi ini pameran akan pas banget buat kalian yang lagi cari barang-barang dengan promo-promo menarik ya, karena biasanya di Indofest lumayan banyak promo menarik dan juga barang-barang yang baru. Nah, seperti apa liputannya? Tonton terus video ini, jangan di skip sampai selesai. Nanti gue akan balik lagi setelah gue sampai di lokasi. Ciao. Oke, gue udah di depan JCC Hall B dan sekarang gue mau masuk ke Indofest. Cuman ini lumayan rame antrian. Yang kalian lihat di sebelah kiri, sebelah kanan gue maksud gue, itu yang tiket box untuk pembelian online. Ramai banget. Yang sepi adalah yang di on the spot nih. Cuman harganya kayaknya lebih mahal sih ya. Yang on the spot ini harganya 60.000. Kita coba pakai yang on the spot aja. Misi-misi. Oke. Ini dia, kita lagi di depan tiket booth yang on the spot. Harganya 60.000, bisa bayar pakai QRIS. Antriannya cuma sedikit. Untuk tiket offline tidak perlu mengantri, jadi kalian bisa langsung masuk pintu sebelah kiri. Nah, itu petugasnya ngasih tahu yang offline bisa langsung masuk. Nggak bisa? Oh, QRIS nggak bisa? Oh, oke. Yang QRIS sebelah kanan. Jadi kalau Satu orang banyak. Untuk tiket online kalian bisa pembayarannya QR ya? Iya. pasangan, keluarga, teman untuk berbaris. Untuk Satu. Ya. Kok ini sih? Sebentar. Oke. Ini berlaku untuk satu hari aja ya, Mbak? Iya, satu hari aja. Udah, Mbak. Oke, makasih. Ini dia tiketnya. Kita bisa langsung masuk. Sebentar ya, masuk ke lot mana nih? Ini ya. Terima kasih. Bagian kiri sebelah bawah, stempel ya, tangan kiri bawah. Sip. Keluar masuk tunjukin stempel ke mana? Oke. Jadi kita di scan yang hanya kelihatan lewat ultraviolet ya. Ini ada di sebelah kiri gue. Nah, ini kita udah di depan hall B. Sebelah, kalau mau masuk lewat sebelah kanan ini nih. Patokannya ada Land Cruiser Indonesian Outdoor Festival. Oke, kita masuk aja dulu ke dalam. Karena ini hari pertama, gue pikir tadinya nggak begitu rame, ternyata rame juga. Begitu masuk di sebelah kanan, kalian akan langsung ketemu booth Garmin. Kita menyusuri sebelah kanan dulu aja ya. Ini Garmin. Bakal bisa di sistemnya juga. Ini Celana dalam sekali pakainya. Nah, ini celana dalam, malah ada jualan celana dalam juga, boy.
Ini Tupperware. Lalu di sebelah Tupperware ada Weidenmann. Ini sepatu khusus outdoor. Oke, ini ada sebelah sini ada apa ya? Oke. Kita lurus dulu aja. Ada Backlanders. Ini ada tas. Caldera juga ada di sini. Nah, kalau kalian yang pengen cuci-cuci peralatan outdoor, nih ada nih produknya. Namanya Tenwash. Cara mencuci sepatu sultan tanpa air. Nah, kita sampai di boothnya Dutter. Ini termasuk salah satu booth yang besar di Indofest 2024 ini. Nih, kalau kalian mau lihat price listnya nih, Tendaki dan Dutter dari sini. Oke, kita lihat dulu koleksi-koleksinya. Oke, kita lanjut lagi dulu ke depannya. Ini ada mulai ada tenda. Ini tenda mereknya apa ya? Gede juga. Oh, ini Mark Air tenda Black. Harganya 3 juta. Kayaknya sih kalau cuma 6 sampai 8 orang ada bisa masuk nih. Di seberangnya ini ada tenda, ada boothnya Bugi maksud gue. Nah, ini dia Tendaki. Bentar, gue ada telepon. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Siap, makasih Bang. Nanti fotoin aja ya. Siap. Ya, insya Allah aman lah. Insya Allah aman. Ya, makasih. Yuk. Ya, siap. Yuk. Oke, kita lanjut lagi. Ini Tendaki Borneo Black Yellow. Kapasitas 4 orang. Harga 750.000. Lagi ada orang agak susah nih. Yang sebelahnya aja ya. Tendaki Merauke 2 kapasitas 2 orang, harganya malah lebih mahal ya. Yang itu 7,5, ini 1 juta. Mungkin karena modelnya kali ya. Yang ini Tendaki Malano 4.1, kapasitasnya bisa 4 orang. Ada porchnya atau ada terasnya, mungkin sebutan lainnya vestibule. Menarik nih modelnya nih. Coba kita lihat. Cuman agak pendek ya, kalian nggak bisa berdiri di dalam. Nah, ini modelnya nih. Yang Tendaki Malano 4.1. Di sebelahnya ini ada yang lumayan gede nih, namanya bukan lumayan gede banget. Grand Dome Tendaki. Harganya 5 juta. Menarik. Kita coba lihat lagi yang lain. Ya, nih coba kita lihat nih. Grand Dome 5 juta, 12 sampai 15 orang. Ini bisa buat base camp nih. Gede banget. Coba kita masuk dulu. Wah, ini tingginya lumayan nih, 2 meter. Ini ada alasnya nggak, Mas? Dapat alas nggak? Oh, nggak ada ya? Memang konsepnya memang buat base camp aja. Di seberang sana lagi ada talk show. Biar perjalanan kalian tetap wangi, mungkin bisa pakai cup.
ini ada Columbia juga, merek luar. Di seberang ke Columbia ada yang jualan sosis Kansler single. Lalu di sebelahnya Kaf tadi ada boothnya Jarum Super. Di seberang Jarum Super ada Kelty. Tapi sebelum masuk ke Kelty kita ke sebelahnya dulu. Karena tadi kita belum masuk ke yang sebelahnya. Ini ada merek Arch. Nah, buat yang cari-cari power station, ini ada EcoFlow Power Station number 1 in Indonesia. Menarik, lagi layanan isi bule, coba kita tanya-tanya dulu. Lagi ada promo apa aja, Mas? Lagi ada promo apa aja? Lagi ada promo, ini kita ada yang River 2 series 8%. Oh, 8%. Ya, ini dari 3,6 jadi Ini kapasitasnya berapa yang ini? ini 256 watt hour. 200 watt. Jadi berapa? Dari 3,690 jadi 3,4. Oke. Itu lebih murah nggak dari Tokopedia dan lain-lain? Lebih murah nggak? Bisa Asli? dilihat aja, iya. Oke. Kalau yang sekitar 1000-an? 1000 watt hour. Ah. Ini yang Delta 2. Oh, ini yang ini ya? Iya. Ini bisa berapa jam sih kalau kayak gini? Tergantung penggunanya juga, Kak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kapasitas 1000 watt hour. Ah. Kalau misalnya dipakai untuk 100 watt kurang lebih 10 jam. 10 jam. Iya. 100 watt non-stop. Iya. Oke. Ngecasnya berapa lama? Kalau yang ini 0 sampai 100 80 menit. Oh, cepet juga ya? Iya. Kalau dia pakai ngecasnya 1200 watt. Oke. Kalau misalnya rumahnya nggak cukup bisa diturunin juga lewat aplikasi. Lewat aplikasi? Iya. Nggak ada tombol-tombol di sini? Nggak ada kita. Ini cuma Jadi harus lewat aplikasi aja? Iya. Untuk pengaturannya otomatis. Yang paling laku yang mana? Paling laku di River 2 Max ini Pak. Yang ini? Iya. Kenapa paling laku? Ini dia kapasitasnya nggak terlalu kecil tuh, 2 kali lipatnya ini, tapi Hah? harganya nggak terlalu jauh selisihnya. Oh gitu, ini berapa nama? Ini harganya 6590. Berapa? Oh, yang ini? 590 ya. Nah, itu setelah diskon yang ini? Belum diskon. Oh belum? Belum. Jadi berapa? Setelah diskon sekitar Ini yang garansinya 5 tahun bukan sih? iya garansi 5 tahun Kak. Full replacement atau gimana? Tergantung. Kalau Tergantung. misalnya ada spare partnya kita Hah? perbaiki. Kalau Hah? misalnya Ini nggak apa-apa sambil ngerekam, nggak apa-apa ya? Takutnya- kalau misalnya lagi nggak ada spare part, Hah? bisa kita replace. Oh oke. Iya. Terutama kalau baterai ya, kalau baterainya ada yang kerusakan, mesti dia Langsung Soalnya- ganti. Iya, soalnya untuk impor spare part baterai nggak bisa kita. Oh iya, memang agak susah. Biasanya agak susah ya. Iya. Jadi kita langsung ganti. Jadi berapa yang ini? Ini Tapi ngangkatnya agak ribet ya. Maksudnya biasanya kan di tengah yang ngangkat, ini kan di pinggir. iya sih, tapi lebih enaknya dia di atas ini ada ruang kosong jadi bisa buat naruh Oh. laptop, buat naruh. Iya, iya. Kalau masak juga bisa kalau pas itu nanti. Yang ada wireless chargingnya ada? Barusannya belum ada sih. Oh, belum ada? Iya. Coba ini jadi berapa? Berarti jadi 6.062.000. 6.062.000. Iya. Diskon 600 ribuan. Oke, ini berarti berapa? 1.512 Ini 512 watt hour. hour. Kalau yang ini yang 1.000 yang ini. 1000 ya, 1 kW. Oke. Bedanya River 2 sama Delta 2 apa? Kalau yang River 2 ini lebih ditujukan buat kayak camping, buat dua kemana-mana. Jadi dia Oh, lebih oke. ringan. Oke. Kalau yang Delta series, Delta 2, Delta 2 Max, Hmm. Delta Pro itu lebih buat kayak rumah. Oh, oke. Outputnya 1800 watt. Oh, 1.800 ya, lumayan ya. Iya. Tapi 1.800 kalau dipakai full ya paling cuman berapa jam itu? Kurang lebih sekitar setengah jam. Setengah jam ya. Oke, siap. Nanti ada promo-promo lain nggak selain ini? Biasanya sih kalau ada pameran aja sih yang kita promo besar ya. Kalau ada mungkin di Tokopedia atau Shopee 77 ini kan ada juga. Tapi- nggak besar di Ini udah pasti lebih murah dibandingkan di online ya? iya. Biasanya Siap. kalau di online itu maksimal di 3%. 3% ya? Iya. Oke. Kalau banding maksimal 5%. Siap, siap. Oke, makasih ya Mas. Aku tak muter-muter dulu. Makasih. Tempat-tempat ini berkumpul untuk menjaga perdamaian di Indonesia.
Nah itu tadi tuh promo di apa tadi namanya, EcoFlow. Yang cari-cari power station bisa coba mampir di EcoFlow. Oke, ini ada toko outdoor yang lain. Ini ada dalam kiri, ada special sale tuh up to 50%. Ini salah satu brand yang lumayan banyak dipakai oleh teman-teman penggemar kegiatan outdoor. Nah ini ya, tuh lihat barang-barangnya lucu-lucu juga tuh. Sama ini juga. Oke, kita putar-putar aja soalnya lagi rame ya, ternyata rame banget. Gue pikir hari pertama itu nggak begitu rame, ternyata rame. Nah, ini koleksi tenda-tendanya jauh kiri, ada aparel, camp lighting, cooking wear dan lain-lain. Rame ya Mbak. Oke. Ini ada campsite, campfire. Menarik juga. Nah ini perlengkapan tenda. Kita geser dulu, ada all track. Nah ini all track juga lumayan gede nih bootnya. Barang-barangnya mirip seperti Dolagiri. Nah, di seberang all track ada Sunto. Di sisi untuk belanja Pak. Oke. Menarik juga. Ini sih. Padat banget. Padahal baru buka nih. Dan sekarang ini gua lagi di jam 12-an. Dan lumayan ramai. Ada hike and run juga di sebelahnya all track. Ini hike and run tuh dia koleksi brandnya lumayan banyak ya, ada Nature Hike, ada Black Dog, Fire Maple, Moby Garden dan lain-lain. Nah di sebelahnya si hike and run ini ada The North Face. Nah ini salah satu merek premium nih. Coba kita mampir dulu. Wah, ternyata ramai banget ini di The North Face. Ini ada sale, ada promo. Padat banget tuh, bisa kelihatan. Orang-orangnya ramai banget. Ya, bisa kelihatan tuh. Ini lagi di The North Face. Orang rame banget. Ini gimana kalau nanti di hari Sabtu ya? Gue yakin rame banget, jauh lebih rame dibandingkan hari ini pasti. Saya sambil lewat aja dulu ya. Terlalu ramai. Misi. Lanjut lagi. Ada beberapa Nah, ini ada dua booth yang paling besar di Indofest 2024 ini. Sebelah kiri gua ini ada Eiger, lalu di sebelah kanannya ini ada Array. Dan ini lumayan gede, bahkan boleh dibilang kayaknya booth paling gede di Indofest 2024. pengembangan pariwisata, terutama wisata-wisata. Coba kita mampir sebentar ke Array dulu. Yang seperti disampaikan oleh Pak Nanda. Nah, ini Namun dia. demikian kita masih banyak PR. Ini boothnya Kita Array. masih banyak pekerjaan rumah. Ya, yang ada harus rekor kita selesaikan muri ini. bersama dengan tangan semua stakeholders, terutama Replika terkait dengan tas sampah. gunung terbesar. Ya, Ini adalah replika momok. Ini adalah masalah Tas gunung yang dari terbesar. tahun ke tahun selalu ada kita muncul coba masuk di ke dalam. destinasi-destinasi utama kita, bahkan juga di destinasi Nggak seramai di North Face karena ya kita tahu sendiri lah, North Face itu benar-benar merek premium ya. Kalau ini salah satu merek terkenal juga tapi yang versi lokal.
Kita keluar dulu aja. Biasanya ini hari pertama ramai banget. Geser dulu. Kita coba cari yang sebelahnya. Tadi di sebelahnya area ini ada Eiger. Kita masuk ke Eiger dulu. Lewatnya, dia nggak ada pintu di belakang, jadi mau nggak mau kita lewat pintu depan. Pada tim Indofest 2024 ini kami menyampaikan selamat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kita melihat temanya luar biasa. Lanjut lagi, kita masuk ke Eiger. Ada Tapi harus antri dulu. ya, Green Equality Action Responsibility. Dengan Ini dibatasi pengunjungnya ya, More outdoor, Pak Satpam. less waste. Ini kita tambah satu lagi Pak, belakangnya. More Kita lanjut dulu aja ya, less waste. ke sebelah yang lain. Kenapa ini spesial? Misi. Kualitas. Di sebelahnya Eiger, itu ada beberapa merek lainnya. Ada Cardinal. Cardinal sebenarnya kayaknya merek jeans ya zaman dulu. Sekarang dia udah ekspansi, jadi dia bikin line up yang lain. Sampingnya Cardinal juga ada MG juga pakaian juga. Sampai dulu ke depan. Ini di sini juga ada. Oke. Ini ada merek ELFS. Gue belum tahu nih ada merek ELFS. Ini ada Swissa juga, dia spesialis pisau-pisauannya. Ada Victorinox dan teman-temannya. Ini ada Big Adventure Priceless. Nah, ini Big Adventure juga salah satu brand lokal. Di seberangnya Big Adventure ada Green Forest. Rame juga ya, jadi ternyata hampir semua booth di sini rame, bahkan boleh dibilang rame banget. Baik lagi dulu aja ya. Sekarang kita geser lagi ke sebelah kiri dari Hall B. Ini ada Primus, Jarivan, Mountain, Expert. Ini merek-merek luar juga tuh kalau dilihat tuh di atas tuh merek-merek luar juga. Tapi ini nggak seramai di The North Face tadi ya. Kalau The North Face tadi sih luar biasa ramai. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ada banyak diskon-diskon juga. Jadi saran gua kalau kalian mau ke sini, tentuin dulu brand yang dicari apa, lalu barang yang mau dicari juga apa. Karena kalau nggak gitu kayaknya lumayan bikin pusing ya, karena sekali lagi ini baru hari pertama, baru sekitar 2 jam buka, pengunjungnya itu udah rame, super rame, di luar ekspektasi gua. Yang gua harapkan tadinya nggak begitu rame, ternyata justru sebaliknya. Nah, ini adalah di sisi paling kiri dari Hall B. Ini ada jajarannya, ada JNE, ada Rock and Rock New, kayaknya buat outbound. Ini juga jalur sini kayaknya semua boot outbound semua ya. Jadi kalau kalian mau ada kebutuhan outbound bisa juga
cari vendornya di sini. Nah, inilah ada vertical rope. Kalau kalian yang pengen ngerasain sensasinya, bisa nyobain di sini. Ini lagi ada yang lagi main. Dan di sisi kiri ini ada beberapa booth makanan. Kalau kalian makan, mau minum, bisa lesehan di sini seperti teman-teman yang lagi di sini juga nih. Disediakan juga tempat duduk, tapi terbatas. Nah, ini lumayan nih, pilihannya ada banyak. Oke, ini semua jalurnya adalah jalur booth makanan ya. Jadi kalau kalian lapar, haus di Indofest, cari posisi sebelah kiri dari Holiday. Itu tempatnya makanan dan minum. Oke, kita udah balik lagi ke arah tengah. Di depan gua ini ada Konsina, salah satu booth yang besar juga di Indofest ini. Sip. Menarik sih. Tapi gua nggak ketemu ada brand-brand baru ya di sini. Ini mirip dengan Indofest 2023 yang sebelumnya ya. Jadi gua belum lihat ada pendatang baru di sini. Semua masih merek-merek yang sebelumnya ada. Cuman memang makin banyak opsi barang-barang dari masing-masing brand ya. Nah, ini ada salah satu mobil impian gua nih. Oke. Ini bagian dari panggung utama ya. Jadi kalau kalian ke sini nanti juga akan ada talk show di sini. Konsina. Nah, kalau kalian mau masuk ke Konsina bisa. Ini termasuk booth yang besar tapi nggak begitu ramai dibandingkan yang lain. Sejauh gue masuk di Indofest ini, kayaknya yang paling rame itu di The North Face. Serius, itu booth paling rame sejauh ini ya. Sampai tadi masuk ke dalam aja itu sempit ya, jadi apa namanya, produknya banyak, pengunjungnya juga padat. Nah, ini di Konsina nih jalur tasnya ada di sebelah apa ya, sebelah depan ya. Kalau dari pintu masuk Konsina kalian langsung lurus itu ada tempat-tempat tas. Dan kalau kalian mau bayar, kasir ada di sini. Oke, kita keluar lagi dari Konsina. Coba kita intip dulu, si Eiger udah mulai agak sepi belum ya? Ternyata Eiger masih antri, itu bisa kelihatan yang antri. Lumayan antriannya lumayan panjang. Mungkin mereka ngikutin strateginya The North Face ya. The North Face tahun lalu kalau nggak salah itu juga pakai model sistem antrian untuk masuk ke dalam. Kayaknya sih ini udah semua gua kelilingin si Indofest 2024 ini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, sekarang posisi si Array ini juga udah makin rame nih. Lihat tuh. Ya, dari luar ini bahkan di luar udah antri, udah ditutup, udah nggak bisa masuk lagi. Jadi udah makin rame, makin siang. Ya, kalian bisa lihat ya, tuh.
ramai banget. Sungguh di luar perkiraan gue, karena gue pikir kayak lagi hari pertama nggak begitu ramai, tapi ternyata super ramai. Mana lagi ya yang belum? Kayaknya sih udah semua. Untuk tenda ternyata nggak ada brand baru ya, masih tenda yang sama, maksudnya brand-brandnya juga masih sama. Mungkin tipe-tipenya ada yang baru. Oh ya, ini ada yang kelewat nih, Hydro Flash. Ini juga lumayan lagi banyak muncul di media sosial iklan-iklannya. Anak-anak. Nah, sepertinya udah sih teman-teman. Jadi kita coba sambil intip sisi luar dari Indofest 2024 ini ya. Karena tadi di luar itu kayaknya ada beberapa booth juga yang bisa kita intip bareng. Oke, ini kita udah balik lagi di On Track, udah balik lagi di Daulagiri. Gua agak susah tiap nyebut merek yang satu ini. Kalau kalian mau keluar dari Hall B, itu posisinya ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau kalian masuk itu di sebelah kanan, pintu keluar di sebelah kiri. Jangan sampai terbalik karena pasti nanti akan dibantu oleh petugas untuk diarahkan ke pintu yang benar. Ini ada RPTL, gua nggak tahu. Reptil, sorry, Reptil ternyata. Oh, ini ada Blue TTI juga ternyata ada booth-nya di sini. Ya, kalau tadi EcoFlow, ini ada Blue TTI. Lagi ada demo dan sayangnya dia apa ya? Salespersonnya sedikit ya dibandingkan si EcoFlow. Kalau tadi EcoFlow itu lumayan banyak, jadi bisa ngehandle banyak calon pembeli. Oke, kita coba jalan lagi. Nah, ini bedanya ya. Kalau dulu di tahun sebelumnya The North Face itu 2 lantai, sekarang cuma 1 lantai. Oke, kita sambil jalan-jalan lagi. Boleh silakan jaketnya ditunggu berselayarnya abang-abangku. Untuk cuma dan cewek satu atau semua diskon all item 20%, bonus tas biasa Ada toko-toko yang lain juga, toko-toko kaos. Sip, kita coba ngintip ke Fjällräven kali ya, sama Expert untuk penasaran. Sebelum kita keluar, kita coba lihat ke Fjällräven. Nggak tahu tuh nyebutnya bener apa nggak ya, Fjällräven. Coba kita masuk. Oke, ini adalah situasi di dalamnya Fjällräven. Yang mau bayar juga lumayan ngantri. Dek. Oke. Nah, ini dia. Di depan kita adalah pintu keluar dari Indofest 2024 ya, pintu keluar dari Hall B. Oh, sebentar. Ini ada Pinnacle ternyata di sini. Pinnacle ada persis di samping pintu keluar. Oke. Rata-rata yang dijual sebenarnya barangnya sama ya. Maksudnya hampir setiap brand itu line up produknya sekarang udah lengkap. Jadi kalau mau nyari tenda itu di hampir semua brand ada, nyari tas juga ada, nyari peralatan makan dan lain-lainnya juga ada. Nah, ini kita udah sampai di sisi luarnya ya.
Kalau kalian mau refill minuman itu disediakan gratis nih di sini sama Cleo ya. Jadi kalau kalian mau refill, Cleo kasih dispenser dari botol galon milik mereka gratis, tinggal isi ulang. Ini adalah community hub, ini biasanya dipakai untuk forum diskusi komunitas-komunitas yang diundang ke Indofest. Nah ini kita udah sampai di sisi luar hall B. Ini ada produknya Alltrack, lumayan lucu modelnya. Geser lagi, ini juga ada tiket to the moon. Tadi di dalam juga ada nih boothnya. Ada Big Adventure juga, lumayan gede. Dan lumayan tinggi ya, bisa berdiri di dalam. Di luar ada parkir mobil teman-teman dari CVI, Camper Van Indonesia. Oke, di sisi luar ini isinya semua tenda-tenda ya. Jadi kalian bisa coba-coba di sini juga. Nah ini ada Eger juga, dia nyiapin beberapa tenda di luar, 1, 2, oh cuma 2 ternyata. Cuma 2, di samping ada Daulagiri, ini ada Mob Garden. Tahun lalu itu ada rooftop tent ya, tapi tahun ini nggak ada sama sekali rooftop tent. Ya ini gue nggak ketemu ada rooftop tent. Nah, Decathlon, nah ini kok gue di dalam tadi nggak ngelihat ada boothnya Decathlon ya. Kalau di floor plan-nya harusnya mereka ada ya. Coba deh kita lihat floor plan-nya di sini. Oh ini rundown, ini ada rundown-nya nih. Kalau kalian mau lihat rundown acara dari Indofest di main stage-nya sama di community hub-nya, ini ada di sebelah, persis sebelah pintu masuk ya. Jadi kalau kalian mau lihat nih, nah ini dia nih, ini adalah rundown-nya. Oke, kalau kalian punya dana lebih, suka jajan yang mahal-mahal, ada B Cafe di sini. Sip, kayaknya itu aja teman-teman liputan kita di Indofest 2024. Moga-moga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa komentar yang positif. Lalu juga tombol like-nya dipencet. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, subscribe ke channel gue. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.